Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triasa Nunazilu dari kelas 12 IPA 2, absen 30. Saya di sini akan menceritakan secara singkat tentang sejarah dari gerakan 30 September 1965 PKI. Pada awalnya ada salah satu bentuk kudeta di malam hari tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965, di mana 7 jenderal militer Indonesia dibunuh. Di dokumen pemerintah ditulis Gerakan 30 September PKI atau disingkat G30 SPKI. Peristiwa ini didalangi oleh Dipa Nusantara Aidit atau biasa disingkat DN Aidit, yang merupakan tokoh penting PKI yang ingin mengubah sejarah lahirnya Pancasila menjadi komunis. PKI berani melakukan kudeta atas kepercayaan dirinya yang tinggi karena menjadi partai berhaluan komunis terkuat ketiga setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ditandai dengan jumlah anggota sebesar 6,5 juta dan memiliki banyak anak organisasi yang mengontrol kondisi masyarakat dari berbagai aspek. Kudeta ini berakhir dengan kegagalan dan dilanjutkan dengan pembantaian anti-komunis. Dan untuk memperingati kejadian memilukan ini, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan didirikan Monumen Pancasila Sakti. Peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi oleh 6 hal yang berhasil saya rangkum sendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Angkatan kelima. Latar belakang G30 SPKI yang pertama adalah Angkatan kelima. Angkatan kelima adalah ide dari PKI yang ingin mempersenjatai kaum buruh dan kaum petani. Ide dari PKI ini terjadi karena situasi politik yang ruwet. Seruan revolusi dari Soekarno, Ganyang Malaysia, sejarah pengembalian Irian Barat, dan perjuangan pembebasan Irian Barat yang butuh banyak sukarelawan. Tentu ide ini membuat Angkatan Darat gusar, karena jika terrealisasi, Angkatan kelima bisa digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan seperti revolusi Bolshevik di Rusia dan revolusi komunis di Republik Rakyat Cina. Penolakan Angkatan kelima oleh Angkatan Darat membuat hubungan Angkatan Darat dan PKI menjadi panas. Situasi malah lebih panas ketika PKI melatih sukarelawan dari Gerwani dan Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi bentukan PKI. Padahal, PKI sebelumnya mengaku bahwa pelatihan meliputi semua kalangan. Bahkan kalangan dari Angkatan Udara melihat metode latihannya mirip latihan militer Republik Rakyat Cina. Perkembangan nasionalisme di Indonesia malah berubah menjadi perkembangan komunis di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masalah tanah dan bagi hasil. Di tahun 1960 muncullah Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dan UU Pokok Bagi Hasil atau UUBH. Meski undang-undang sudah dirilis, tapi dalam praktiknya sering terjadi perselisihan antara pemilik tanah dan petani yang mengerjakan tanah. Contoh, peristiwa yang terkenal adalah peristiwa Klaten dan peristiwa Bandar Betsi. Bandar Betsi adalah peristiwa di mana PKI yang melakukan aksi sepihak dan berusaha menjarah tanah negara, salah satunya kebun karet milik Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Dan yang ketiga adalah Bung Karno sakit. Isu menyedihkan Bung Karno sakit berkembang pada tahun 1964 hingga dimulainya kudeta 30 September. Tentu rakyat akan bergosip dan memulai isu siapa yang akan memegang kekuasaan jika Bung Karno meninggal. Tapi menurut Subandrio, Aidit tahu bahwa penyakit yang diderita Bung Karno tidak begitu parah atau sakit ringan. Dan yang keempat selanjutnya yaitu adanya gerakan Ganyang Malaysia. Konfrontasi ini terjadi karena Tunku Abdul Rahman, PM Malaysia, menginjak lambang negara Indonesia. Tentu Bung Karno murka melihat peristiwa ini dan meneriakkan seruan Ganyang Malaysia. Jenderal Ahmad Yani berpendapat seperti itu karena Indonesia cukup sulit melawan Malaysia yang dibantu Inggris. Di sisi lain, A.H. Nasution memilih untuk setuju karena tidak mau PKI menunggangi momen ini. Tentu, momen Ganyang Malaysia membuat Angkatan Darat dilanda dilema, sehingga mereka berperang setengah hati. PKI ditegati oleh Bung Karno, karena Bung Karno menyadari Angkatan Darat yang tidak terlalu kuat dan niat untuk berperang. Tentu, PKI langsung senang, karena selain bisa menunggangi Bung Karno, juga bisa ikut Ganyang Malaysia, yang mereka nilai sebagai pengikut Nekolim. Di masa ini, PKI semakin kuat secara internal dan eksternal. Bung Karno yang mengetahui kekuatan PKI memilih tidak melakukan apapun karena butuh kekuatan PKI untuk mengganyang Malaysia. Selain dari Bung Karno, beberapa anggota darat yang tidak suka dengan pengecutan para petinggi Angkatan Darat menjalin hubungan dengan PKI. Yang kelima yaitu keterlibatan Amerika Serikat.
Peperangan di Vietnam dan penularan komunisme dari negara ke negara membuat Amerika Serikat kewalahan. Kini mereka sebisa mungkin agar Indonesia tidak tertular oleh virus komunisme. Tapi, beberapa pendapat menyatakan bahwa peranan Amerika Serikat di Indonesia tidak terlalu besar karena bukti-bukti fisiknya terlalu kecil. Dan yang terakhir, atau yang keenam, adalah isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal merupakan isu yang mulai dihembuskan ketika waktu semakin mendekati tanggal 30 September. Entah siapa yang menghembuskan isu ini yang tentu membuat rakyat panik akan adanya usaha petinggi militer untuk merebut kekuasaan dari Bung Karno. Merespon isu Dewan Jenderal, Bung Karno memerintahkan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili para Dewan Jenderal. Yang selanjutnya yaitu peristiwa sejarah G30 SPKI. Untuk mengenang peristiwa G30 SPKI, saya menghadirkan beberapa cuplikan video, yaitu sebagai berikut. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Namun tak selepas dulu, kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu. Gugur bungaku di taman bakti. Harum semerbak menambahkan seri tanah air jaya sakti. Kalian tunggu saja di sini. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan seri tanah air jaya sakti. Sekian penjelasan saya secara singkat mengenai sejarah G30 SPKI di Indonesia. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.